Hal luar biasa yang menjadi biasa saja di dunia baru One Piece. Dalam cerita One Piece, ada begitu banyak hal yang telah terjadi, begitu banyak karakter dan lokasi yang telah ditampilkan. Terkhusus lokasi atau tempat, ada yang menjadi begitu terkenal bagi seorang bajak laut dalam perjalanan mewujudkan impiannya, yaitu lautan Greenland. Lautan yang ganas yang harus ditaklukkan oleh para bajak laut. Lautan Greenland terbagi menjadi dua bagian. Bagian atau paruh pertama disebut Paradise, dan bagian atau paruh kedua disebut dunia baru. Normalnya, para bajak laut akan menggunakan rute menuju Greenland Paradise, kemudian menuju ke Greenland Dunia Baru, walaupun bisa dengan cara lainnya. Ketika memasuki lautan Dunia Baru, ternyata ada hal-hal yang menjadi biasa, padahal di lautan Paradise, 4 lautan utama dan lautan Calm Belt itu adalah hal luar biasa dan jarang ditemui. Seperti user buah iblis tipe Logia. Dalam kisah One Piece sebelum cerita kelompok Luffy masuk ke dunia baru, user atau pengguna buah iblis Logia merupakan individu yang sangat istimewa daripada user Paramecia atau Zoan. Tubuh mereka sangat susah disentuh atau dilukai. Ketika terluka, tubuh user Logia bisa kembali normal. Seperti Luffy yang kesulitan menyentuh Smoker, malah Luffy hampir ditangkap Smoker bila tidak ditolong Monkey D. Dragon. Atau saat kelompok Luffy kesulitan mendaratkan serangan ke tubuh Aokiji saat di pulau Long Ring Longland. Atau saat kelompok Luffy begitu kesulitan mendaratkan serangan ke tubuh Admiral Kizaru di Kepulauan Sabaody sebelum masa time skip. Namun di lautan dunia baru, user Logia tidak begitu istimewa seperti di Greenland paruh pertama. User Logia sama seperti user Paramecia dan Zoan. Yang membedakan adalah kekuatan dan kecerdasan user dalam menggunakan kekuatan dan menganalisa pertarungan. Di Pulau Manusia Ikan, Karibo begitu sombong dengan kekuatan Logia miliknya dan meremehkan Pekoms yang merupakan user Zoan. Namun dengan mudahnya, Pekom memberikan pelajaran kepada Karibo. Jangan meremehkan kekuatan Zoan. Karibo terpental dan tak sadarkan diri terkena satu serangan Pekoms. Ada anggapan bahwa di Greenland paruh pertama, user Zoan merupakan kelompok yang lebih lemah dari user Logia dan Paramecia. Tapi di dunia baru tidak seperti itu. Mau user Logia, Paramecia maupun Zoan memiliki peluang yang sama. Yang membedakan itu level kekuatan, kecerdasan, dan keberuntungan usernya. Di dunia baru, user Zoan semakin banyak dimunculkan, baik itu Zoan biasa, Ancient Zoan maupun Mythical Zoan. Lihatlah saat cerita Wano, begitu banyak user Zoan yang dimunculkan di bajak laut Kaido, mulai dari Kaido, All Star, Tobiropo, dan juga para pasukan Kaido yang merupakan user buah iblis Zoan buatan. Selain itu, di Greenland paruh pertama jarang ditemui user Haki, baik itu Busosoku, Kembunsoku, dan Hausoku Haki. Konsep Haki tidak banyak dieksplor di Greenland paruh pertama, sehingga kekuatan Haki terlihat begitu istimewa. Bahkan user Hausoku Haki juga masih jarang dimunculkan, beberapa di antaranya Shanks, Luffy, Boa Hancock, Shirohige, dan Rayleigh. Namun di lautan dunia baru, semakin banyak karakter-karakter bertarung menggunakan haki. Bahkan pengguna Busosoku haki sangat mulai dikenali dari menghitamnya anggota tubuh ataupun senjata yang dilapisi haki tersebut. Begitupun dengan penggunaan Kenbunsoku haki. Tidak jauh berbeda dengan kekuatan dua haki sebelumnya, semakin banyak juga karakter yang diceritakan memiliki Hausoku haki. Beberapa di antaranya Goldie Roger, Doflamingo, Don Chinjao, Charlotte Linlin, Charlotte Katakuri, Kosuke Oden, Eustace Captain Kidd, dan sebagainya. Di dunia baru, kekuatan haki begitu dieksplor lebih dalam daripada saat cerita di Greenland paruh pertama, sehingga penggunaan haki di dunia baru menjadi sesuatu yang biasa, berbeda dengan cerita di Greenland paruh pertama, di mana masih jarang karakter-karakternya menggunakan kekuatan haki. Kalau menurut kalian, hal istimewa apa yang ada di cerita Greenland paruh pertama namun menjadi biasa di Greenland paruh kedua? Share di kolom komentar ya, dan terima kasih.